Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk hadir di majelis ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kegiatan kita hari ini sebagai amal saleh. Bersamaan dengan itu semoga juga Allah mengampuni seluruh dosa kita semuanya dan nanti akan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ma'al anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya pangapunten karena pertemuan sebelumnya berhalangan hadir karena sedang diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan lalu sekeluarga, ya. Kalau sakit, istri sakit, anak sakit, itu cukup lama kemarin bersamaan dan bergantian. Kalau belum sembuh, istri sakit, istri belum sembuh, anak sakit. Karena semuanya belum sembuh, kalau sakit lagi terus mau teri. Karena ngapunten sehingga nggak bisa ngaji di pertemuan sebelumnya, tapi insya Allah semoga Allah mengaruniai kita semuanya kesehatan sehingga kita bisa terus istiqomah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak hanya kita, semoga keluarga kita, anak-anak kita, semua keluarga kita juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan mentadabburi hikmah kisah Nabi Musa dalam menuntut ilmu, yang kita akan fokus. Kisah Nabi Musa dalam Al-Quran itu terpecah-pecah dalam banyak bagian, dalam banyak surat. Beda dengan misalnya kemarin kita belajar surat Yusuf, belajar kisah Nabi Yusuf. Kalau kita belajar kisah Nabi Yusuf, kita cukup saja dengan melihat bagaimana surat Yusuf menceritakan Nabi Yusuf. Noten. Tapi untuk mempelajari Nabi Musa itu kisah Nabi Musa dalam Al-Quran terpecah-pecah dalam banyak surat. Tapi kita ingin fokuskan kisah pada kesempatan pagi hari ini tentang kisah Nabi Musa yang kaitannya tentang menuntut ilmu. Kenapa kalau ingin fokus ke sini? Karena ini penting bagi kita yang insya Allah setiap hari-hari kita selalu bersinggungan dengan majelis ilmu. Sehingga nanti kisah Nabi Musa ini menjadi salah satu pedoman bagi kita ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin hadir di majelis ilmu, ketika kita ingin mencari pengetahuan dan semacamnya. Harapannya niku kita akan lebih fokus kemana? Kisah Nabi Musa dalam menuntut ilmu ini kita akan fokuskan secara spesifik tadabbur surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Insya Allah kita hanya akan fokus kepada suratul Kahfi ayat 60 sampai 82. Waduh Ustaz, kok cek kadai 60 sampai 82 itu berarti 22 ayat. Lah biasanya pertemuan kita mentok 5 ayat pun habis waktu nih. Lah terus yuk nopo? Insya Allah kesempatan hari ini kalau tidak ingin membahas in detail 22 ayat itu, nanti saya akan comot beberapa ayat-ayat yang mungkin bisa kita ambil hikmah yang langsung berkaitan dengan adab etika menuntut ilmu. Harapan yang ngoten. Sebelum saya masuk ke situ, kalau ingin terlebih dahulu memberikan gambaran terlebih dahulu. Kalau lupa nih, apa kalau pernah membahas di sini atau belum? Misal sudah pernah, anggap ini review. Tapi misal belum pernah, ini materi pertama, ngoten mawon. Ketika kita ingin mempelajari tentang surah Al-Kahfi niku kalau kita mau bikin simpulan global, maka Al-Kahfi niku isinya ada 4 mawon. Isinya surat Al-Kahfi niku 4, berkaitan dengan 4 fitnah. Fitnah nopo niku? Yang pertama yang disebut dengan fitnatul iman, fitnah iman. Yang kedua disebut sebagai fitnatul mal atau fitnah harta atau fitnah uang. Dan yang ketiga fitnatul ilm, fitnah ilmu pengetahuan. Dan yang keempat adalah fitnatus sultah atau fitnah kekuasaan.
Jadi ada 4 fitnah yang merupakan intisari dari surat Al-Kahfi. Yang pertama fitnah iman, yang nanti fitnah iman ini akan dikisahkan oleh Allah dalam kisah siapa? Kisah sinten? Kisah? Bukan. Dalam Al-Kahfi? Bukan. Kisah? Bukan. Kisah Ashabul Kahfi. Para pemuda-pemuda yang kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah gua sehingga kelompok pemuda ini selamat dari ujian iman. Itu yang pertama. Nanti kita kalau berikan solusinya apa? Kerennya Quran ini ngoten. Ketika ada kasus, ada kisah, Allah itu tidak hanya ingin bercerita, karena ini bukan cerita sebenarnya, tanda kutip. Bukan hanya sekedar kayak kula jenengan nonton film. Kemudian delok, wah film ini koyoke apik ya. Tidak sekedar itu, Quran itu ketika memberikan kisah, di dalamnya juga diberikan hikmah-hikmahnya apa. Misal kisah itu menjadi sebuah masalah, maka di dalam Quran itu mesti juga menyediakan solusinya. Nanti setelah ini akan ada solusi dari keempat fitnah itu. Yang pertama, fitnah iman itu diwakili oleh Ashabul Kahfi. Yang kedua, fitnatul mal, fitnah harta, diwakili oleh kisah sinten dalam Al-Kahfi? Kisah pemilik 2 kebun atau sahibul jannatain, pemilik 2 kebun yang nanti dia memperoleh fitnah berupa harta. Yang kedua, yang ketiga fitnatul ilm, fitnah ilmu pengetahuan yang akan kita bahas hari ini, diwakili kisah sinten? Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah, ngoten. Kenapa kok Nabi Musa dan Nabi Khidir? Kalau kasih pemantik awal. Apakah memang disebutkan di Al-Quran bahwa Nabi Musa itu diminta belajar kepada Nabi Khidir oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah wonten redaksi Khidir di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Kahfi ini? Wonten apa mboten? Enggak ada. Karena Allah hanya menyebutkan abdan min ibadina, hambaku. Walaupun para ulama memang sepakat bahwa yang disebut hamba Allah dalam konteks ini adalah Nabi Khidir. Tapi tidak pernah disebutkan apakah Nabi Khidir atau bukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah benar Nabi Khidir itu memang bernama Khidir? Ternyata bukan. Sinten namanya Nabi Khidir? Kathah niki pendapatnya ada 7 sampai 8 namanya Nabi Khidir. Cuma yang paling masyhur, mayoritas ulama menyatakan bahwa nama Nabi Khidir itu aslinya adalah Balya. Nama aslinya. Nama aslinya Nabi Khidir itu Balya bin Mulkan. Bin Mulkan atau bin Milkan, okay. Namanya Balya namanya. Namanya Nabi Khidir. Pertanyaannya lah nopo terus si Nabi Khidir ini yang bernama asli Balya ini diberi julukan kunyah sebutan sebagai Khidir. Itu juga pendapatnya banyak. Nopo satu, ada yang menyatakan Nabi Khidir itu berwajah hijau. Tapi jangan bayangkan, oh berarti ya boten. Hijaunya niki boten hijau yang kados hulek, namanya kepikirannya ke hulek, boten. Wajah hijau merona, cerah. Pertama, ada pendapat yang menyatakan kenapa disebut Nabi Khidir, Balya niku disebut dengan Khidir karena setiap Nabi Khidir itu pergi ke suatu daerah, tempat duduknya Nabi Khidir itu menjadi cahaya hijau terang di sekitarnya. Setiap Nabi Khidir ada langsung menghijau. Wah, kalau kulo ada memutih. Nah, ini karena ada lampu. Okay. Berarti kulo sebutannya bukan Khidir, Baydha, okay. Keputih-putihan. Bukan karena kulo nih, karena Bu Elok mawon nyalain lampunya nih. Yang mana yang kedua? Mana yang ketiga? Nopo? Kenapa disebut Khidir? Karena Nabi Khidir itu kalau duduk di suatu tempat yang ada daun kering atau yang ada rumput-rumputan kering atau ada nopo kalau padi habis dianu niku jerami yang kering, kalau ditempati Nabi Khidir maka dia akan menghijau kembali. Ngoten. Sehingga sebutannya Khidir, ngoten. Dan masih banyak pendapat lainnya sehingga Balya nama aslinya Nabi Khidir yang banyak diambil oleh para ulama kemudian disebut dengan Khidir. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, banyak yang mempertanyakan apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat. Niku masih perdebatan sendiri dari kalangan ulama. Nabi Khidir itu apakah masih hidup? Mayoritas menyatakan masih hidup.
Mayoritas menyatakan masih hidup. Tapi ada juga ulama yang menyatakan sudah wafat. Kenapa? Karena ada pendapat dari ulama yang menyatakan bahwa Nabi Khidir itu akan dikip oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti akan ada nabi. Nabi niku ada yang diangkat ke langit, yakni Nabi Isa. Masih ada di bumi salah satunya Nabi Khidir. Cuma tidak nopo bahasanya nggih, tidak boten kelihatan tanda kutip. Nggih bukan berarti boten kelihatan tapi tidak menampakkan dirinya padahal sebenarnya hakikatnya masih hidup. Ngoten. Yang mana yang benar wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Niki para ulama mawon masih berbeda pendapat urusan apakah masih hidup ataupun sudah wafat. Itu tentang Nabi Khidir. Nanti kita akan bahas itu sedikit. Yang keempat dalam surah Al-Kahfi itu ada fitnatus sultah, fitnah kekuasaan. Yang fitnah kekuasaan ini nanti diwakili oleh sinten? Ya, Dzulqarnain. Dzulqarnain itu juga panjang pembahasannya. Nama aslinya juga bukan Dzulqarnain. Dzulqarnain itu kenapa disebut Dzulqarnain? Karena satu, karena katanya memiliki dua tanduk. Qarn itu tanduk. Sehingga disebut pemilik dua tanduk. Disebut juga Dzulqarnain karena apa? Karena dia adalah Dzulqarnain itu raja yang menguasai barat dan timur. Sehingga barat dan timur mewakili dua tanduk, sehingga disebut pemilik dua arah, barat dan timur yang menguasai Dzulqarnain. Nah, dari empat fitnah ini kemudian sebagaimana yang kula sebutkan tadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita tips. Karena empat-empatnya tadi niku semuanya fitnah akhir zaman. Kados saniki, iman, yo napa saniki, keadaan iman seseorang. Orang menjaga iman itu sekarang, orang yang mau menjaga iman sedikit. Tidak banyak orang yang mau menjaga iman. Lebih banyaknya orang bermaksiat daripada orang beriman. Sehingga gimana caranya agar manusia itu tidak tercebur kepada kondisi di mana dia tidak menjaga imannya. Gimana selamat dari fitnah iman? Caranya agar kita tetap menjaga iman kita dengan baik. Solusinya kalau dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Kahfi itu ada 3. Yang pertama, agar iman kita selamat, yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus memiliki suhbah sholihah. Napa suhbah sholihah niku? Teman-teman yang soleh atau sholihah. Kenapa? Iman itu bisa terjaga. Kenapa? Kalau kita memiliki teman yang terus mengajak kita kepada keimanan. Maka di akhir zaman seperti sekarang niki, yang kita butuhkan adalah teman yang akan terus mengajak kita kepada kebaikan. Kalau itu yang kita miliki, maka insya Allah kita akan selamat dari fitnah iman. Ketika di luar sana orang sumpek mikirin dunia, sumpek mikirin harta, sumpek mikirin macam-macam, ketika kita memiliki teman yang saleh yang ngajak kepada kebaikan, inilah tanda bahwa kita sedang menyelamatkan iman kita sendiri-sendiri. Itu tips yang pertama menurut Al-Kahfi, ya, agar iman kita terjaga memiliki teman yang saleh. Yang kedua, agar iman kita terjaga nopo ingat akhirat. Niku solusinya. Biar kita itu tidak kesemsem dengan dunia saja, maka nomor 2 kita harus ingat bahwa kehidupan dunia ini tidaklah selama-lamanya. Sehingga karena itulah iman kita akan terus terjaga. Khususnya ke apa? Ingat akhirat itu kaitannya dengan iman kepada yang gaib. Iman kepada yang tidak kelihatan. Yang kedua, kemudian yang ketiga, cara kita untuk menjaga iman adalah baca Quran, tadabburi Quran, fahami makna Quran, amalkan isinya Quran. Niku solusi yang ketiga. 3 solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bagaimana cara menjaga iman. Berkaitan sama sinten nih? Sama Ashabul Kahfi. Kisahnya Ashabul Kahfi niku diminta untuk pergi ke suatu pameran, pergi ke suatu festival, yang festival itu mengajak orang-orang itu untuk pindah kepada agama yang mereka adakan, agama di luar Islam. Kemudian apa yang membuat mereka selamat? Karena mereka sesama orang yang tidak senang dengan festival dan perayaan agama lain itu, mereka berkumpul. Karena Ashabul Kahfi bukan satu orang, banyak orang yang kemudian teman-teman yang sama-sama soleh inilah yang akhirnya menyelamatkan iman mereka. Sehingga kisahnya nanti mereka ditidurkan di sebuah gua secara bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa selamat? Karena punya teman yang soleh tadi nih. Yang pertama, kalau tidak ingin memperpanjang karena kita ingin masuk yang ketiga nanti. Yang kedua, fitnatul mal, fitnah harta. Fitnah harta niku solusinya nopo? 1, memahami hakikat dunia. Solusinya nih,
agar kita tidak kesemsem sama harta. Gimana caranya? Solusinya niku ngeten. Kalau teng soal kahfi niku, al malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta niku sebenarnya bukan apa-apa. Harta itu hanya zina, hanya perhiasan, hanya seneng-senengan tok. Yang seneng-senengan itu ya sekedar ada di dunia tok. Maka mengetahui hakikat harta itu akan membuat kita selamat dari fitnah harta. Kemudian solusi yang kedua adalah sibuklah dengan akhirat. Jadi walaupun punya harta, agar kita tidak menjadikan harta itu sebagai sumber fitnah kita, maka arahkan harta yang kita miliki kepada akhirat. Ngoten maksudnya, biar kita tidak kesemsem sama harta. Kemudian yang ketiga, solusi atas fitnah ilmu adalah tawadhu. Nanti kita kaitkan sama kisahnya Nabi Musa, harus tawadhu. Kenapa? Kalau bahasa Indonesianya itu dalam pepatah nopo istilah nggih, orang Indonesia menyatakan di atas langit masih ada langit, di atas langit lagi masih ada langit lagi, terus ngoten istilahnya niku. Jadi tidak layak orang yang sedang belajar kemudian menyatakan saya yang paling berilmu daripada yang lain. Karena untuk kita selamat dari fitnah ilmu yang harus kita lakukan adalah tawadhu, merendahkan diri. Kemudian yang kedua, tidak tertipu terhadap ilmu. Kenapa? Karena ada ilmu yang bisa membuat kita sombong jadinya. Ada tipe ilmu yang kalau kita tidak mengetahui hakikatnya, kita akan merasa sombong atas ilmu yang kita miliki itu. Ngoten, sekedap. Kok kayaknya kebesaran suaranya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah solusi atas fitnah kekuasaan yang kaitannya dengan Dzulqarnain itu. Gimana cara menjadi, niki pernah jadi materi di Madrasah Ramadan, salah satu yang kalau bahas fitnah kekuasaan niki adalah salah satu caranya agar selamat dari fitnah ketika sedang memiliki kekuasaan. Salah satu caranya adalah ikhlas dalam bekerja. Ikhlas niku nopo? Memurnikan niat bahwa saya menjadi pemimpin itu tujuannya untuk apa? Untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya tidak lain hanya lillahi taala. Dan ingat akhirat. Nopo maksudnya? Ketika kula jenengan diberikan amanah menjadi pemimpin, maka yang diingat adalah akhirat. Kenapa? Kalau kita yang diingat akhirat, maka kita akan memanfaatkan kepemimpinan kita itu yang tujuannya akan memperingan hisab kita nanti di akhirat. Ngoten. Jadi itu adalah beberapa solusi yang berkaitan dengan 4 fitnah yang ada di surat Al-Kahfi. Semoga nanti dari waktu kita akan memperdalam satu persatu. Kita akan mulai dari kisah Nabi Musa alaihissalam yang berkaitan dengan pertemuan beliau dengan Nabi Khidir. Di ayat 60 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Allah berfirman, wa idh, dan ingatlah ketika qala Musa, ketika Nabi Musa itu berkata li fatahu, kepada fatanya. Fata niku sebenarnya bisa bermakna seorang pemuda. Fata niku bisa bermakna sebagai seorang murid. Ada juga yang memaknai fata sebagai pembantu. Di terjemahan Kementerian Agama, kalau mboten keliru, fata itu diberi makna pembantu. Nggih, pembantu laras nggih. Jadi maknanya nih ada 3. Tidak hanya pembantu. Ketika, ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa itu berkata kepada saudaranya atau kepada seorang anak muda atau kepada muridnya atau kepada pembantunya. Pertanyaannya, sinten niki Nabi Musa berkata kepada siapa? Nabi Musa berkata kepada salah seorang muridnya yang paling masyhur dikenal dengan muridnya yang bernama Yusha bin Nun. Niki nama muridnya Nabi Musa yang bernama Yusha bin Nun. Yusha bin Nun niki diomongi sama Nabi Musa, kata Nabi Musa, saya la abrah, saya tidak akan berhenti berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, sampai saya bertemu atau sampai di pertemuan 2 lautan. Niki kata teng YouTube nih, kalau jenengan pengen ngecek pertemuan 2 lautan yang tidak pernah bercampur antara air tawar dengan air laut. Yang keduanya niki kados wonten sekat. Nah, sekat ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an disebut barzakh. Fihima barzakhun la yabghiyan. Ada barzakh, seolah-olah ada sekat, tapi sekat itu buatan kelihatan manusia. Kados
Ada yang memaknai alam barzakh niku bukan kuburan. Barzakh niku bukan nama alam. Barzakh niku adalah penghalang. Kados laut tadi yang bertemu niku. Yang ada penghalangnya sebenarnya, tapi penghalang itu mboten kelihatan. Nah, kuburan niku juga diberikan penghalang. Yang manusia tidak kelihatan yang ke dalam, yang di dalam juga tidak kelihatan dengan yang di luar. Sehingga namanya barzakh, penghalang yang tidak kelihatan oleh mata manusia. Barzakh fihima barzakhun la yabghiyan, itu tempat dua pertemuan. Ini banyak pendapatnya di mana posisinya hari ini, karena kalau kita ngelihat di beberapa laut hari ini ternyata banyak laut, ada yang menyatakan 2 atau 3 kalau boten itu nanti monggo jenengan cek laut yang memang tidak ketemu keduanya nih. Ada yang menyatakan di Mesir, ada yang menyatakan di Maroko, ada yang menyatakan salah satunya di negara Eropa kalau boten itu ada 3 pokoknya. Yang dianggap tempat pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Di mana? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu di mana tempat aslinya. Okay? Kata Nabi Musa kepada Sinten Yusha bin Nun tadi itu, saya tidak akan berhenti berjalan sampai saya sampai di tempat bertemunya lautan, au amdiyah hukuba, atau saya akan terus berjalan bertahun-tahun. Atau pokoknya saya jalan sampai saya bertemu tempat di mana 2 aliran itu bertemu, 2 aliran laut bertemu. Pertanyaannya, ngapain Nabi Musa? Ngapain Nabi Musa itu kok bilang ke muridnya atau pembantunya pengen jalan ke Majma'al Bahrain ini? Nopo? Ternyata kalau kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, ini ada latar belakangnya, ada asbab nuzulnya, ada sebab turunnya. Kenapa? Karena suatu ketika Rasulullah pernah bersabda, Inna Musa alaihi salam qama khatiban fi Bani Israel. Suatu ketika Nabi Musa itu sedang berkhutbah di depan, kata ngeten ini. Lagi khutbah Nabi Musa di depan Bani Israel. Nabi Musa kan nabinya Bani Israel, ya. Di depan Bani Israel Nabi Musa sedang khutbah. Kemudian muncul satu orang yang berdiri, kemudian bertanya sama Nabi Musa. Tanya nopo fasuila, bertanya salah satu anggota pengajiannya, anggota pengajiannya Nabi Musa, bertanya kepada Nabi Musa, ayyun nasi a'lam, wahai Musa, siapa yang paling banyak ilmunya? Tanya ini kepada Nabi Musa. Nopo jawabannya Nabi Musa? Ana, ya saya. Kalau tanya, salah nopo benar yang dikatakan Nabi Musa nih dengan menyatakan yang paling berilmu adalah saya? Salah atau benar? Benar. Benar nopo? Lah ini nabinya Bani Israel yang diberikan risalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikasih kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Dikasih untuk mendakwahkan. Tentu yang dikasih pasti manusia terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah salah Nabi Musa menyatakan saya? Mboten salah. Karena dalam konteks itu memang Nabi Musa yang paling alim. Kan ngoten rumusnya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Nabi Musa? Napa kira-kira? Bukan. Berarti Nabi Khidir lebih pintar dari Nabi Musa. Ulama menyatakan lebih pintar Nabi Musa daripada Nabi Khidir. Nah terus nopo? Oh Ustaz, jenengan iki kok wonten mawon pertanyaan nih. Kenapa kira-kira kok sampai ngoten? Karena Allah memberikan standar tertinggi bagi nabinya Allah Subhanahu wa taala. Wonten rumus dalam agama niku, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Paling api-api orang biasa itu wis jelek-jeleknya orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kasih contoh, bagi orang biasa-biasa kados kula jenengan, tahajud niku prestasi. Nggih napa mboten? Tahajud niku prestasi. 2 rakaat salat tahajud niku prestasi bagi kula jenengan yang orang biasa-biasa. Tapi bagi orang yang dekat sama Allah, tahajud 2 rakaat niku sayyiatul muqarrab. Sak elek-elek tahajudnya beliau. Kenapa? Karena bagi beliau 2 rakaat salat tahajud niku aduh gak ono apa-apane. Karena biasanya beliau itu kalau sholat tahajud, nggih berapa rakaat lah kadang. Kalau kula jenengan pun saged tahajud niku mawon pun alhamdulillah. Kan mboten. Sing lah niku bagi kula jenengan suwae, mboten cuma saya tapi wonten une. Suwae pun lho nggih pun suwae. Bagi kula jenengan pun suwae. Hadir ngaji ngeten niki bagi kula jenengan suwae. Bagi orang yang dekat sama Allah, ngaji cuma 1,5 jam.
Aduh, mboten apa-apaan niku. Bukan cuma ecek-ecek. Kayak di bawahnya ecek-ecek. Coba jangan bayangkan para ulama kita, Imam Syafi'i, wonten tentang riwayat, ada yang menyatakan ini Imam Hanafi, ada yang menyatakan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, wonten dua pendapat yang benar, ada yang bilang Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Satu hari dalam sholat bisa hatam Quran. Sholat 5 waktu hatam Quran. Yo nopo terus niku. Nggih kan? Lah terus yo nopo kados cerita nggih. Ada seorang perempuan ada seorang laki-laki yang bernama nopo namanya, kalau supe ceritanya gimana tadi saya kalau pun ingat di jalan tadi kalau ketawa-ketawa sendiri, tapi pas sampai sini kok lupa. Nggak boleh tadi ingat dulu. Ada kisah tentang orang sholat tapi kalau lupa, nggak jadi lucu nanti. Nggak lupa soalnya. Jadi ada orang yang sholat baca surah An-Naml. Nah, ada orang sholat baca surah An-Naml. Surah An-Naml kan panjang. Ada bapak-bapak yang tanya kepada surat opo iku mau kok cek dawane. An-Naml, opo An-Naml iku? Semut. Waduh, semut ae cek dawane ngono. Ditanya nih. Lah terus sing engko sampean katanya pas sholat baca surat opo mau lho wis dawa nemen. Nanti kalau tak baca surat Al-Fil mawon. Opo Al-Fil iku? Gajah. Gak kate salat aku kata saya ngeten. Nopo? Lah semut ae koyo ngono dawane. Ya opo nek sampean maca Al-Fil? Ya lah semut ae sing cilik ku dawane koyo ngono. Ya opo nek sampean niku baca Al-Fil? Sak piro wis mau gak kate salat aku. Wah terus nggih. Kula kok ceritanya iku nggih. Nopo tadi ceritanya niku? Ada gara-gara Al-Fil sama. Nah, orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala kata ngoten. Coba Imam Syafi'i, Imam Hanafi, satu hari salat 5 waktu niku bisa khatam Quran. Tentu dengan pemahaman wonten masjid yang kalau imamnya baca surat nopo mawon yang sampai separuh juz misalnya, pun banyak jamaah yang trauma salat teng mriku. Kan nyarinya tak salat aku sing mocone kulhu ae lah. Nah, niku contohnya orang keseringan ngaji niku nggih ngoten. Masalah coba niki, wonten memang kulhu niku sebutannya nopo? Setara dengan sepertiga Quran. Sehingga kalau baca kulhu 3 kali khatam. Niku salah satu orang yang keseringan ngaji nggih ngoten niku. Tapi kan kita selalu ngoten. Memang rumusnya niku hasanatul abror, saapi-apike orang biasa, sayyiatul muqarrabin bagi orang dekat sama Allah. Aduh niku iya ngoten. Jadi itu yang menurut para ulama, sehingga bagi Nabi Musa sebenarnya mboten salah. Wong anjen yang paling alim Nabi Musa. Wong yang dikasih kitab suci Nabi Musa, yang ditunjuk jadi rasul ya Nabi Musa. Ketika ada orang tanya siapa yang paling alim, maka wajar saja Nabi Musa menyatakan yo aku, langsung sing nabi aku, sing rasul yo aku, sing dikasih kitab suci yo aku. Tapi untuk urusan rasulnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan standar tertinggi dengan menyatakan fa'ataballahu alaihi id lam yaruddal ilma ilaihi. Allah negur. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak mengembalikan urusan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya bagi seorang manusia kata sekolah jenengan, misal ditanyakan, "Ustadz, siapa di sini yang paling faham Al-Qur'an?" Misal jangan menyatakan Bu Elo. Misalnya kan dia contoh, misalnya Bu Elo. Misalnya menyatakan Bu Elo, nopo? Tuan rumah ya. Lah yo nopo? Tuan rumah kulon jenengan kadang nggih mboten hadir. Nek Bu Elo mboten hadir, ustaze nggih mboten hadir. Misalnya kan ngoten. Maka secara rumus harusnya nggih wajar mawon kalau Bu Elo yo aku. Bagi Bu Elo nggih mboten salah. Masa jenengan mboten terima? Ya terima ae wong tuan rumah. Jenengan nyalahno tuan rumah diusir sama tuan rumah jenengan wae. Kan ngoten rumus. Seharusnya mboten napa-napa, tapi idealnya kalau ditanyakan ngoten, orang yang sedang belajar agama, Allah ngajarkan kita. Napa kata Allah?
ucapkan yang kaitannya kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan sopo sing paling alim, maka jawaban yang paling benar adalah wallahu a'lam. Ini yang salah dimaknai ibu-ibu. Ngapunten, kalau di pondok-pondok, di kampus-kampus, wallahu a'lam itu menjadi tanda selesainya ngaji. Enggak, karena wallahu a'lam bisawab. Jadi kalau sudah wallahu a'lam, seolah-olah niku mau ditutup ngajinya pun mau pulang. Padahal wallahu a'lam niku artinya saya. Artinya niku mengembalikan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kados kisahnya Imam Malik. Riyen Imam Malik ditanyakan oleh murid-muridnya, "Imam Malik, apa hukum A? Apa hukum B? Apa hukum C? Apa hukum D?" Mayoritas dijawab wallahu a'lam. Kenapa? Karena ketika itu memang tidak mengetahui. Jadi mboten napa-napa kalau ada ustadz kemudian menjawab wallahu a'lam. Ketika jangan bertanya. Cuma jangan karena itu kemudian jadi alasan. Enggak usah sinau lah. Wallahu a'lam. Nanti dibandingkan Imam Malik saja itu wallahu a'lam. Apalagi saya mboten-mboten rumusnya. Cuma niatnya itu kita harus mengembalikan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu etika orang yang habis belajar. Nanti jangan sampean wis ngaji. Ya apa sampean wis sok ngene-ngene. Wallahu a'lam. Ngoten tujuannya untuk nopo? Memang nanti solusinya. Kalau kita memiliki ilmu pengetahuan, sering ngaji, apa ujian kita biasanya? Sering ngaji, hadir ngaji, Senin ngaji, Selasa ngaji, ngaji terus. Nopo ujian kita biasanya? Merasa aku lebih pinter sehingga sombong. Loh, aku ngaji wis bendino. Sehingga caranya agar kita tidak sombong itu nopo? Wallahu a'lam, itu salah satu solusinya. Menyatakan Allah yang lebih alim. Aku gak ono apa-apane. Nanti ada pesannya dari Nabi Khidir dengan Nabi Musa, nanti ada pesan terkaitan dengan itu. Setelah itu kembalikan kepada Allah, kemudian Allah menyatakan innali abdan. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya ini punya seorang hamba. Bimajma'il bahrain, yang hamba ini berada di pertemuan dua lautan. Kemudian huwa a'lamu minka, dia itu lebih tahu daripada engkau. Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala Musa, Nabi Musa berkata, niki asal muasal asbab nuzul turunnya ayat yang wa idz qala Musa niku nggih, ya Rabb fa kaifa li bihi qala ta'khudh ma'aka hutan fataj'aluhu fi miktal fa haythuma faqadtal hut fa huwa tamma. Pesannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bertanya, ya Rabb fa kaifa li bihi, gimana cara saya menemukan beliau? Saya bisa bertemu dengan beliau. Kata Allah, ta'khudh ma'aka hutan, bawalah ikan, kemudian taj'aluhu fi miktal, taruh di sebuah wadah, fahaitsuma faqadtal hut, nanti kalau kamu kehilangan ikan itu, fahuwa thammah, maka dia ada di situ, di tempat kamu kehilangan ikan itu. Nanti ini akan menjadi kisahnya Nabi Musa secara lengkap, nggih. Setelah Nabi Musa mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Musa berkata kepada Yusha bin Nun dengan menyatakan, saya akan pergi ke Majma'al Bahrain. Kalau saya tidak sampai ke situ, saya tidak akan pernah berhenti berjalan. Dan kalau saya tidak menemukannya, saya akan berjalan terus sampai saya menemukannya. Kenapa? Karena di tempat bertemunya dua lautan itu ada seorang hamba Allah yang menurut firman Allah kepadaku, kata Nabi Musa, beliau jauh memiliki ilmu yang berbeda dari ilmuku. Ngoten kata Nabi Musa. Sehingga singkat cerita berjalannya Nabi Musa, kemudian kehilanganlah. Niki kalau mboten bahas niku karena dari 60 sampai 65 niku 4 ayat cukup panjang. Nggih kalau langsung ke 65. Tapi kalau ceritakan mawon, setelah Nabi Musa berkata pada Yusha bin Nun, kepada muridnya atau pembantunya itu, kemudian Nabi Musa berangkat berdua dengan membawa bekal berupa ikan yang sudah diasinin. Ikan asin maksudnya, sudah nopo maksudnya? Ikan laut, ikan yang sudah menjadi laut, ngoten ceritanya. Bawalah itu berdua, kemudian di satu tempat berhentilah keduanya, kemudian tidur keduanya, yang kemudian Yusha bin Nun ini melihat sebuah peristiwa yang menakjubkan. Nopo menakjubkan yang ditemukan? Ternyata ikannya itu hidup dan loncat ke laut. Tapi Yusha bin Nun tidak berkata pada Nabi Musa, mboten cerita. Kemudian setelah bangun berangkatlah lagi beliau berdua itu. Kemudian ketika lapar Nabi Musa menyatakan, ayo kita makan.
Ketika dibuka, Nabi Musa terkejut. Loh, kena mana ikannya? Baru Yusha bin Nun menyatakan, tadi ketika kita istirahat di sana, ikan itu kemudian hidup dan loncat ke laut. Kata Nabi Musa, ayo balik nang ngono. Apa nggone iku ndek ngono? Karena kata Allah, kalau itu hilang ikannya, disitulah tempat pertemuan Musa dan Khidir. Sehingga kembalilah, niku singkat cerita, kembalilah ke tempat bertemunya dua lautan. Kemudian fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Maka di tempat itulah Nabi Musa bertemu dengan keduanya itu, Nabi Musa dan Yusha bin Nun bertemu dengan abdan min ibadina, bertemu dengan hamba dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanya, abdan, nopo sebutannya Allah wa Nabi Khidir? Bukan fawajada nabiyyan min anbiya'ina, boten. Firman Allah bukan maka mereka berdua bertemu dengan salah seorang nabi dari nabi-nabi kami. Bukan. Yang disebut Allah Subhanahu wa taala bertemu sinten? Abdan min ibadina, hamba dari hamba-hambaku. Berarti nopo? Kata para ulama tafsir, sebutan hamba itu adalah sebutan pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang manusia. Jadi kalau ada manusia disebut sebagai seorang hamba, maka itu adalah apresiasi, prestasi yang diberikan Allah kepada hamba tersebut. Dalam konteks ini sinten? Nabi Khidir. Contoh lain misalnya di peristiwa Isra Mi'raj, surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan di malam hari. Sinten diperjalankan? Abdihi, hamba Allah Subhanahu. Sinten yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad disebut hamba, Nabi Khidir disebut hamba. Sehingga kata para ulama tafsir, sebutan hamba itu adalah sebutan yang amat tinggi, amat agung, amat apresiatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang kita salah gunakan. Kenapa? Saniki 10.000 sudah mengaku hamba. Kan ngoten. 10.000 dari siapa? Hamba Allah. Gaya nih, mboten, harusnya hamba ini predikat yang amat sangat tinggi. Apakah salah? Nggih mboten salah, nggih mboten napa-napa. Anggap aja itu doa. Menjadi hamba dengan harga Rp10.000. Loh, hamba niku napa? Kalau kasih definisi paling bawah nih. Hamba adalah orang yang patuh dan taat pada tuannya melalui kerelaan tanpa paksaan. Niku hamba Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah dengan rela, mboten dipaksa. Kalau tanya nih, jenengan teng mriki rela nopo dipaksa? Oh rela. Purun mboten jenengan teng mriki sampai jam 4 sore. Ya. Lah kok katanya rela. Orang rela niku sebenarnya dia akan lupa sama waktu. Sebenarnya lan jenengan pun jam 10 ngolele udah mari-mari ustaz jam 10. Lah yo nopo rela dari mananya? Rela niku adalah orang yang sampai lupa waktu, namanya rela. Wonten pendahuluan. Maksudnya kan ngoten, orang rela niku sampai lupa waktu. Masya Allah, berarti sekarang satu. Oh sudah capek, berkurang saat ini. Tapi boten apa-apa kalau jenengan teng mriki, kula tak pulang tapi. Rela nggih kan kula cuma tanya. Rela boten. Kalau orang rela itu akan lupa sama waktu. Orang rela niku kok moro-moro. Nah, ngoten, hamba Allah. Coba jenengan mari kita renungkan. Apakah kita beneran hamba Allah Subhanahu wa taala? Salat dengan rela, zakat dengan rela, sedekah dengan rela, ngasih uang. Boten wonten pikiran sama sekali yang menyatakan, sakjane wis tak golek suwe dhuwit iki. Tapi kok nah wonten berarti belum rela sebenarnya. Orang rela itu nggih pun. Kenapa? Karena ini dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada saya, yang mungkin itu hanya orang lain. Sehingga kita rela walaupun secara manusiawi mungkin wonten teng mriki iki. Duh, bojoku golek dhuwit angel-angel. Wayahe wonten mungkin. Cuma idealnya kalau kita sadar itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan kita merupakan seorang hamba, wonten emane. Nopo Allah berjanji, Allah yang berjanji. Allah akan ganti dengan yang jauh lebih banyak. Bahkan berapa kali lipat terusnya kalau sedekah niku.
10 sampai 700. 10 sampai 700. Tapi nggak usah jenengan hitung matematika. Tak kasih 10.000, minimal 10.000 kali 10 gantine. Atau paling mentok kali 700. Pinten berarti 10.000 kali 700. Pinten. 7. Nah, kula mboten semerap hitung-hitungan. Enggak usah jenengan kalkulasi ngoten, mboten, tapi janji Allah innahu la yukhliful mi'ad. Allah itu mboten pernah mengingkari janji. Janji akan membalas. Mboten kados kula. Nah, kula janji kula bikin list ke Bu Elok, list ngaji jadwal dari ini sampai ini. Ternyata nggak tepat juga. Harusnya ini materi bulan November nih. Bulan Desember niku sudah belajar Nabi Nuh. Nah, kok saniki Januari loh. Berarti kula bukti orang ya tidak menepati janji, kan ngoten harusnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mboten, innahu la yukhliful mi'ad. Kita harus yakin akan hal itu. Makanya hamba itu adalah panggilan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, dari ayat 65 ini kita belajar nopo? Ternyata ilmu itu ada dua macam. Ilmu Musa, ilmu Khidir. Ilmu Nabi Musa itu disebut oleh para ulama dengan nama ilmu kasbi namanya. Ilmu kasbi. Nopo ilmu kasbi niku? Ilmu kasbi adalah ilmu yang diperoleh melalui belajar. Kados jenengan sani tiap hari bawa buku, bawa meja, bawa bolpen, bawa macam-macam. Kemudian karena jenengan sudah usaha kayak gitu, kemudian jenengan tahu kalau surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Qur'an, maka yang jenengan peroleh itu namanya ilmu kasbi. Kenapa kok jenengan sampai tahu? Karena jenengan belajar. Itu ilmu kasbi, itu adalah ilmu yang diperoleh melalui belajar. Itu ilmunya Nabi Musa. Tapi ada ilmu yang kedua ternyata, yang dalam konteks ayat ini disebut dengan ilmu huduri. Ilmu huduri, atau kalau bahasa yang lebih kenal, kalau kasih atau nih, disebutnya ilmu ladunni. Kenapa ilmu ladunni yang disebut? Karena kalimatnya min ladunna. Dari kata min ladunna ilma, sehingga ilmu yang dari sisi Allah secara spesial itu disebut dengan ladunni. Nah, ngoten, dari ladunna niku, min ladunna ilma. Nopo ilmu ladunni niku atau ilmu huduri? Ilmu yang diperoleh tidak melalui belajar. Moro-moro tahu. Apakah ada ilmu niki? Wonten niki. Ilmu sinten? Ilmunya Nabi Khidir. Cuma jangan langsung karena sudah tahu jenengan punya ada ilmu namanya ilmu ladunni, ada orang tiap ngaji tidur tapi kok ngerti lah kos ladunni. Mboten ngoten rumuse. Nggih, ilmu ladunni terus jenengan samakan dengan Nabi Khidir. Ilmu ladunninya Nabi Khidir niku ngeten. Jadi tulis mboten nggih. Nah, niki yang kedua. Dua ilmu niki, ilmu kasbi dan ilmu huduri niki sebenarnya berasal dari dua alam yang berbeda. Niki yang sekarang banyak ditolak oleh ilmu modern, sains modern. Dalam ilmu sains modern itu yang disebut sebagai realitas adalah yang kelihatan dengan 5 panca indera. Kalau tidak kelihatan, tidak dianggap sebagai sesuatu yang ilmiah. Kados jin, kados enggak ilmiah jin nih. Kalau kata ilmu modern, gitu. Padahal kalau dalam agama itu menyatakan kita itu hidup di banyak alam. Allah niku Tuhannya alam dunia atau Tuhan seluruh alam? Alam, Rabbul Alamin. Kan berarti dari ayat yang kita baca tiap hari mawon itu menyatakan bahwa dunia itu tidak hanya satu alam. Kan cuma ilmu modern itu menyatakan hanya satu, ya realitas adalah yang ada di alam dunia tok. Padahal kalau mboten terperpanjang urusan ini, kita hanya ambil pendapat yang menyatakan ada dua alam yang berbeda. Yang pertama namanya alamul khalqi, alam ciptaan manusia, alam manusia. Yang kedua alamul amri, alam di luar manusia. Nopo bedanya? Bedanya adalah kalau alamul khalqi, alam manusia ini terikat dengan waktu. Yang kulo jenengan tahu kapan yang terjadi hari ini dengan tahu jenengan besok. Nah, yang jenengan tahu yang hari ini dengan yang kemarin, yang lalu. Yang hari ini dengan yang lalu. Kenapa? Karena kita masih terikat dengan waktu. Makanya quote nih, quote menyatakan kita adalah
apa yang ada hari ini, dan kita adalah hasil evaluasi dari tahun kemarin, dari hari kemarin, dan kita masih belum tahu kira-kira besok kita akan ngapain. Kan wonten rumusnya. Karena kita ada di alamul khalqi yang terikat dengan waktu. Kalau alamul amri adalah alam di luar alam manusia yang tidak terikat dengan waktu. Tidak ada waktu itu di alamul amri, sehingga ilmu ladunni itu dinyatakan berasal dari alamul amri yang tidak terikat dengan waktu. Sehingga apa yang dimaksud Nabi Khidir itu tidak hanya mengetahui, diberikan ilmu oleh Allah tentang ilmu masa lalu, tapi juga diberikan pengetahuan tentang ilmu masa depan yang gaib. Masa depan yang gaib, tapi Allah sudah memberikan itu kepada Nabi Khidir. Sehingga dua hal ini, ilmu kasbi dan ilmu huduri, adalah dua hal yang berbeda dan kontradiktif, bisa bertolak belakang. Satunya ilmu dari alamul khalqi, satunya ilmu dari alamul amri. Sehingga satunya terikat waktu, satunya tidak terikat waktu. Maka kedua-duanya adalah ilmu yang berbeda, yang menurut perspektif Allah Subhanahu wa taala dimiliki juga dua orang yang berbeda. Satu Nabi Musa dengan ilmu kasbinya, dua Nabi Khidir dengan ilmu hudurinya atau ladunninya. Cuma mungkin ada pertanyaan, lah Ustaz, siapa yang diberikan ilmu ladunni oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk ilmu seperti Nabi Khidir, semua ulama sepakat hanya Nabi Khidir. Tidak yang lain. Yang lain mungkin hanya mencicipi, mungkin. Mencicipi ilmu ladunni itu mungkin. Mungkin misalnya kalau mau cerita kulo tapi mau takut dibilang kulo punya ilmu laduni nggih. Kulo riyen niku pernah sakti, tanda kutip nggih. Mboten sakti terus bisa menghancurkan. Kulo riyen pernah sakti. Napa kulo mboten semerap pripun niki ceritanya. Dulu niku kulo pernah dikasih ayat oleh Sayyid lupa salah satu habib dari Al-Hasani, namanya Al-Hasani, sinten kulo supe namanya. Dulu sekali masih kulo di pondok dikasih doa, yang doanya niku sebenarnya doa yang kita baca sehari-hari, tapi kulo baru dapat ketika itu. Beliau ngasih doa ke saya, kata beliau kulo di hadap-hadapan sama beliau, kata beliau baca doa ini biar lancar kamu belajarnya. Kulo yakin langsung teng mriki, wes lancar koyo aku nek maca iki. Kulo pun yakin, nah doa niku intinya kan yakin, nek mboten yakin nggih mboten dapat. Kalau yakin kulo teng mriki, tiap kulo belajar, kulo mesti baca doa niku. Doanya niku keren menurut kulo. Doanya niku, ya Allah, setiap habis belajar nggih, ya Allah, kulo titipkan yang kulo pelajari niki ke jenengan. Kulo titipkan ke jenengan. Kalau kulo lupa, tolong ingatkan ya Allah. Kalau kulo butuh, tolong kembalikan ke kulo. Ngoten maknanya, makna doanya nih. Jadi kulo kalau habis belajar niku santai. Kadang orang habis belajar kalau ujian habis belajar. Tentu kalau nggak belajar ya sakti kulo berarti. Niku habis belajar, minta ya Allah kulo titipkan ke jenengan. Nopo? Karena mayoritas kulo kalau belajar niku mesti lupa. Malam pun begadang pun macam-macam. Ketika ujian lupa. Opo sing mang bengi koyo wis apal tapi kok. Niku sering kula riyen. Kula mboten semerap pripun ceritane ketemu dengan beliau yang kebetulan lagi ke pondok, kula sampean bar belajar maca niki. Yakin kula kemudian. Nah kula sering ketika ujian niku pun lupa. Opo sakjane? Ya Allah, balik nopo sing mang bengi. Kula kadang minta ngoten niku. Tiba-tiba kula sering nih ketika masih di pondok. Tiba-tiba kayak ada orang bisiki kula. Bisiki kula sing ingat kula terus. Riyen kula nate ngoten niku. Cuma kula coba pas teng kampus boten anu. Nggih. Pun boten sakti, pun kebanyakan maksiat kayaknya. Lah di pondok kan boten nate ngelihat, wah boten nate yang di pondok wong terkekang dalam pondok niku jenenge niku ya Allah tolong kembalikan. Ndak balik-balik. Aduh. Wonten. Nggih. Makanya niku enggak boleh langsung ya Allah. Maksud kula niku memang wonten model ilmu. Cuma bukan berarti langsung berarti jenengan ilmu boten. Memang ada orang yang dicicipi tanda kutip. Kalau Indonesia ini kata yang sering disebut memiliki ilmu laduni oleh masyarakat, disebut masyarakat. Misalnya wonten salah satu kiai teng Jawa Tengah, boten nate belajar di Arab. Boten nate kenal orang teman-teman orang Arab, boten pernah. Tapi bahasa Arab ngalah-ngalih orang yang pulang dari Arab. Nulis kitab semuanya berbahasa Arab.
Bahkan beliau baca kitab-kitab yang jarang dibaca orang yang belajar di Arab. Beliau belajar semuanya. Ketika ditanyakan sama orang, sampean belajar ke sinten? Sampean enggak mungkin bisa bahasa Arab. Sampean itu lah kok iso bisa menulis bahasa Arab. Padahal sampean itu enggak pernah belajar di Arab. Apa kata beliau? Saya hanya diajari bapak saya. Boten masuk akal. Yuk nopo diajari bapak itu langsung bisa nulis kitab berbahasa Arab. Boten cuma satu. Kewata kitab bahasa Arab dan keren-keren. Kalau ada yang tanya ke beliau, kulo pernah baca ibarat istilah ini dalam kitab Kiai, tapi saya kulo mboten semerap teng kitab nopo. Iku ono ndek kitab iki, kitab semerap beliau nih. Padahal memang beliau baca, maksudnya memang koleksi kitabnya banyak sekali. Cuma untuk orang yang memang hanya belajar di Indonesia tanda kutip dan tidak pernah sekolah. Beliau lulus SD kelas 2. Mboten. Kulo mboten ingin kulo sebut namanya. Wonten, aku sebut enggak apa-apa lah. Gus Qayyum, kalau jenengan Gus Qayyum wonten sepuh punan, tapi beliau kalau bahasa Arabnya Masya Allah, nguarang kitab Masya Allah, ibarat kitab itu enggak pernah belajar tentang Arab nih, enggak punya teman orang Arab, tapi bahasa Arabnya ngalang-ngale orang Arab. Menurut orang Jawa Tengah, wah itu laduni itu. Apakah itu beneran laduni? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu pripun perjuangan beliau, kita nggak tahu, karena kita nggak tahu. Cuma mungkinkah itu laduni? Mungkin, tapi bukan laduni seperti Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir laduninya itu yang memang diberikan ilmu tentang masa depan. Kayak kisahnya almarhum Gus Dur. Gus Dur ini kok kathah niki ceritane. Dulu ketika di pondok, kalau menyaksikan sendiri kesaksian dari kiai pondok dari Pondok Api Tegalrejo. Dia lagi penelitian tentang Gus Dur, Rien, kulo ke Pondok Api Tegalrejo, kemudian kulo tanya ke kiainya nih, kata mbah kulo, Gus Dur itu dulu tiap ngaji, hobinya tidur. Dia hobinya Gus Dur niku tidur. Tiap sekolah niku hobinya tidur. Cuma ketika dibangunin kalau ditanyakan sama gurunya, beliau tahu. Oh, kalau mboten semerap niki ilmu macam nopo kalau mboten semerap, ya mungkin Gus Dur malamnya sudah pernah belajar atau pripun kalau mboten semerap. Tapi memang kesaksian kalau mendengar langsung, kesaksiannya memang begitu. Dan ketika di kitab di nopo namanya di tempat kita lemarinya santri yang lain niku koleksinya kitab-kitab bahasa Arab, koleksi Gus Dur niku kitab-kitab bahasa Inggris. Mboten semerap kalau pripun ilmune carane mendapatkan dan belajarnya, mungkin perjuangan kados napa mboten semerap. Pertanyaannya, apakah ilmu ala dunia itu masih ada? Kalau ilmu seperti Nabi Khidir mboten wonten. Yang ada yang nopo, yang mungkin mencicipi. Mungkin mboten kula jenengan, mungkin. Jenengan tidur moro-moro besoke wah, langsung semerap jenengan. Nggih, kita tidak tahu apakah itu beneran ilmu dari Allah Subhanahu wa taala atau dari setan. Karena mungkin setan itu membisiki sesuatu. Kados tadi pagi kalau tidak sengaja di HP kalau kelewat videonya Ustadz Abdul Somad. Kata Ustadz Abdul Somad niku, saya pernah suatu ketika lagi ceramah video pendek ngoten. Pernah saya ketika ceramah, saya ketiduran. Ketika ceramah nopo-nopo ngoten. Hadir di suatu majelis kemudian beliau ketiduran. Tiba-tiba ketika ketiduran sebentar niku ada suara kata Abdul Somad. Ada suara yang menyatakan bahwa anta waliyun min auliya illah. Dan beliau masih dengar suara itu ketika terbuka matanya. Dan gak ada orang, maksudnya gak ada orang yang bisiki. Beliau mendengar engkau adalah salah satu wali dari wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu beliau dengar langsung kata Abdul Somad. Apa kata beliau? Seketika itu pula saya langsung berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Loh, kenapa? Kan jenengan dikatakan wali dari wali-walinya Allah. Tidak mungkin saya wali, kata Abdul Somad. Kenapa? Karena kalau saya naik pesawat masih lihat bidadari, lihat pramugari. Kata Abdul Somad nih, benar. Saya lewat tadi saya ketawa, kata Abdul Somad nih wonten. Tidak mungkin saya wali. Kenapa? Saya lihat perempuan pramugari naik pesawat mawon, saya masih ngelihat. Wali itu tidak seneng kayak gitu-gitu. Lah aku saya seneng, kata Abdul Somad. Makanya, dia kata Abdul Somad nih, beneran ada tadi pagi kalau lewat. Tidak mungkin saya wali, maka mesti setan yang tadi bilang, maka saya tahu. Kan mungkin wonten niku. Karena itu alam ghaib yang kita nggak tahu. Tapi juga ada kemungkinan jenengan belajar tidak paham. Kok paham Ustadz iki ngomong apa ae kok gak paham. Tiba-tiba suatu ketika jenengan paham. Mungkin apa boten? Mungkin. Kenapa? Ya prerogatif yang punya ilmu itu Allah. Kalau riyen punya ustadz di pondok, tapi ini tes tuh boten kula sebutkan. Ustadz kalau di pondok niku terkenal. Yai tiap ngomong ke ustadz kula niku mesti bilang, "Sampeyan gak kira lulus sampeyan niku." Mesti gak kira lulus sampeyan. Lah nopo wong dikasih 5 pertanyaan, 1 mawon mboten dijawab.
5 pertanyaan, 1 pertanyaan mboten dijawab. Lah yo apa kate lulus sampean niku? Mboten salah ya iku lho. Lah yo napa 5 soal, 1 tok mboten dijawab. Akhirnya memang lulus dengan napa istilahnya nggih, kalau dulu istilahnya di pondok niki dengan syafaat. Nggih karena nggih pun pertolongan pun ngoten soal lulus niku nggih ngoten. Cuma ternyata ketika beliau lulus itu beliau sowan kiai dengan menyatakan nyuwun jenengan ikhlasno dan halalno ilmu jenengan ke kula. Iya, saya ikhlasno wis bismillah. Mantun niku sekian tahun lama mboten ketemu. Pulang ke pondok alim beliau. Yai kaget, sampean lak mbiyen niku lak gak tahu. Apa ceritane kok iso sampean niku moro-moro beliau menguasai satu kitab yang kitab itu dulu kata beliau, kata ustadz kula niku. Jadi ustadz kula sampai pernah ngajar kula. Aku paling nggak paham yo kitab itu. Dan ketika saya di pondok niku, beliau satu-satunya orang yang menguasai kitab itu. Coba bayang katanya, ya apa carane? Napa jawabannya? Mboten semerap. Mboten semerap. Langsung teng mriki, ya Allah, emang ada. Mungkin jenengan di sekitar jenengan ada orang yang moro-moro nakal, nemen tiba-tiba di-switch sama Allah Subhanahu wa taala menjadi orang pintar. Wonten apa mboten? Patah mboten niku. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui urusan ilmu itu, hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang belajar terus kados kula jenengan iki, ya enggak pintar-pintar. Nggak bisa jadi. Bisa jadi yang belajar dan enggak, memang tergantung Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang ngasih ilmu bukan kula. Yang diusahakan Bu Elo hanya tak nyari ustad sing sekirone iso mahamno wong-wong. Itu kan ikhtiar. Ikhtiar yang dilakukan oleh pengurus, ikhtiar yang dilakukan oleh semua orang. Oh, sing sekirone wong-wong iki nek ngaji gak turu, minimal gak turu ae, minimal sik gak turu sik. Wes golek ustad sing garai wong-wong turu. Yo apa iso paham lho wong-wong turu. Iki tak golekno ustad sing sekirane wong gak turu, ben wong-wong iku paham. Tapi yang memahamkan bukan ustad. Allah yang memahamkan. Maka jangan lupa tiap ngaji minta sama Allah, ya Allah tolong fahamkan kula. Sebelum ngaji, ya Allah tolong bantu kula faham. Itu mintanya sama Allah, mboten minta sama ustadz, mboten. Makanya ada kalanya orang yang baru hadir sekali moro-moro paham. Coba jangan bayangkan. Napa hikmahnya? Ampun meremehkan siapapun. Karena yang memberikan ilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang yang datang satu kali, kemudian pulang dia mengamalkan. Insya Allah jauh lebih baik daripada orang yang mungkin hadir tiap hari tapi tidak pernah mengamalkan. Maka siapapun mari kita saling menghargai semuanya. Yang rajin kita hargai, yang enggak rajin mari kita hargai. Kenapa? Hak prerogatif Allah untuk memberikan ilmu pada siapapun. Itu yang kita pelajari dari sini. Kita lanjutkan. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Ketika sampai pada ketemu Nabi Khidir, Nabi Musa meminta. Qala lahu Musa, Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Khidir, wahai Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah saya mengikuti sampean ala an tu'allimani, agar engkau bisa mengajariku mimma 'ullimta rusyda, apa yang engkau telah diajari kepadamu sehingga menjadi petunjuk untukku, kata Nabi Musa. Boleh ndak? Napa hikmahnya yang ayat ke-66 ini? Keinginan belajar itu harus muncul dari murid. Niki yang kula pegang benar-benar nih. Kula berkali-kali membuktikan kebalikannya niki selalu tidak berhasil. Kula nate teng kampus niku, kula selalu ngajak ke mahasiswa, ayo rek, saya mau menyediakan waktu seminggu sekali untuk sampean belajar. Terserah sampean maunya kapan. Kula yang punya inisiatif. Saya mau menyediakan waktu. Kalau kula ngomong saya yang mau, mereka tidak butuh sakjane. Saya yang mau menyediakan, tidak pernah berjalan. Tiap waktu kalau ngoten. Gak usah bayar, rek. Karena saya ngelihat sampean itu punya kekurangan ini. Ayo, Sabtu lah. Kalau sering ngoten iki. Selama kurang lebih 4 tahun ini, kalau menawarkan diri ke kelas-kelas, tidak pernah berjalan. Coba jangan bayangkan. Kenapa? Itu berangkat dari keprihatinan. Misalnya, kalau punya ngajar di kelas internasional yang berbahasa Inggris,
Ada beberapa mahasiswa yang memang bisa bahasa Inggris, cuma bahasa tulisan. Dia nggak bisa ngomong. Ngomongnya masih yes, kaono, yes sih kira kaono. Moro-moro yes. Iya sama no, ya nggak ada. Oh, makanya kalau bilang ke mereka, ayo belajar ngomong sama saya, tak ajari gimana ngomong itu biar pede, minimal ngomong bahasa Inggris. Saya sediakan waktu seminggu sekali, gak usah bayar. Kalau itu berangkat dari kulo, tidak pernah berjalan. Ya gara-gara yes nih tadi. Gara-gara yes nih tadi. Bukan pernah berjalan. Kenapa? Rumusnya memang keinginan belajar itu harus datang dari murid. Kalau keinginan belajar datang dari murid, maka insya Allah serius. Insya Allah serius. Nopo sing butuh murid. Kata Nabi Musa, hal attabi'uka, boleh enggak kalau muat nunut jenengan ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda, sehingga sampean bisa ngajari saya. Sehingga komitmen itu harus datang dari murid. Yang pertama, yang kedua, komitmen bentuknya itu keinginan berupa apa? Murid meminta izin pada gurunya. Kalau riyen tentang desa-desa niku, kalau mau belajar biasanya muridnya minta izin. Walaupun saat ini pun jarang. Ustadz, kalau izin belajar nggih. Nggih. Riyen. Tapi saat ini pun boten diundang niku berarti pun minta izin kan ngoten saat ini. Lah Ustadz, apakah besok berkenan untuk hadir di majelis? Nah, katakan berarti minta izin sebenarnya. Mananya juga izin. Terus tujuannya kenapa harus minta izin? Guru itu tujuannya agar tahu siapa yang diajar. Maka guru itu idealnya harus tahu satu persatu siapa yang diajar. Nah, contoh kulo bukan guru yang baik. Karena kulo nggak tahu sinten dengan tahunnya Bu Elok tok. Okay. Harusnya idealnya guru itu harus tahu siapa yang diajar. Kenapa kok ngoten? Ini kelemahan kulo nggak bisa paham ingetan nama orang. Kulo karena pun kebanyakan misalnya kulo pulang ke rumah misalnya ada yang tanya, "Tonggo kulo jarene mahasiswane sampean." Sinten iki? Aduh, nek pun nyebut nama niku mboten semerap kulo. Angkatan pinten? Angkatan aduh, apapun bingung. Gampun. Minimal yang kulo inget mesti wajah. Yang ini, oh, kulo semerap nih, tapi nggak mboten semerap namine sinten. Kulo tahu orang anak ini. Ngoten mawon. Kenapa idealnya guru tuh harus tahu siapa yang diajar? Karena guru diminta satu persatu mengetahui kebutuhan siapa yang diajar. Dia butuh apa sebenarnya? Makanya kalau dalam teori pendidikan sekarang, teori pertama ini digunakan adanya yang disebut placement test di awal. Sebelum belajar nih, biasanya kalau orang mau kursus atau mau belajar ada placement test, penempatan kebutuhannya untuk apa, dia levelnya seperti apa. Placement test tujuannya untuk untuk mengetahui, sehingga nanti akan ada kelas-kelas. Oh, yang baca Qur'annya sudah lancar kelas ini, berarti fokus ke apa. Yang masih belum lancar berarti fokusnya. Itu bergantung placement test itu namanya. Sehingga seorang guru harus mengetahui in detail persatu itu melalui apa? Izin yang pertama. Kemudian yang kedua setelah itu, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Karena Nabi Khidir pun tahu karakter Nabi Musa, kata Nabi Khidir, sampean ndak kira sabar. Pertanyaannya, kenapa kok Nabi Musa dianggap tidak sabar? Apakah Nabi Musa adalah orang yang tidak sabaran? Bukan. Sabar yang dimaksud karena apa? Karena ilmu yang sedang dipelajari dua-duanya itu adalah ilmu yang berbeda. Sehingga kalau dua ilmu ini dipertemukan ketika berbeda, mesti akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, munculnya banyak pertanyaan ini sebagai bukti bahwa Nabi Musa tidak sabar, tanda kutip. Cuma tidak sabarnya bukan berarti kados kula jenengan. Misalnya yang kula tanyakan tadi, purun jenengan sampai, kalau kula tanyakan hawa nafsu, mau ndak sampai jam 12 mau? Nafsu nih, kula tanya nafsu, mau mboten ngaji sampai jam 12? Ndak mau. Berarti jenengan mboten sabar. Kenapa kok tidak sabar? Karena tidak sabarnya itu dikaitkan dengan hawa nafsu. Kenapa? Ada sesuatu yang harus saya lakukan setelah ini, Ustaz. Apa misalnya scrolling Instagram misalnya. Atau nopo lah misalnya. Kan pun boten sabar. Pun boten sabar ini karena saya harus. Tidak sabarnya Nabi Musa itu bukan tidak sabar karena hawa nafsu. Ketika melihat Nabi Khidir misalnya membolongi perahu, kemudian ancene, bukan ngoten tidak sabarnya itu. Kenapa? Karena Nabi Musa memiliki ilmu yang berbeda. Nopo bedanya? Kalau ilmunya Nabi Musa terikat dengan waktu. Yang tadi
terikat dengan waktu berarti Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Musa itu adalah orang baik. Orang baik kalau menemukan sesuatu yang tidak baik maka diperbaiki. Kan ngoten kata jenengan. Kalau misalnya nemu orang yang laki-laki perempuan di depan rumah situ, bukan suami istri, bukan siapa-siapa, kemudian peluk-pelukan, apa yang jenengan lakukan? Kalau jenengan orang baik, jenengan mesti minimal bilisane. Kalau dengan tangan, ya dengan tangan disiram nih jenengan berarti yang tadi. Siram menai. Kalau jenengan nemu orang kayak gitu kemudian disiram berarti tanda-tanda jenengan orang baik. Atau dengan lisan, hei, jenengan orang baik. Kalau jenengan orang nggak baik, nemu orang kayak gitu nggak peduli, ya wes sakarep nedek nih. Berarti jenengan tidak ada kepedulian, berarti jenengan bukan orang baik. Napa hadisnya itu? Man ra'a minkum mungkaron. Kalau ada kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Ubahlah dengan tangan, ge siram wau niku. Fa illam yastati, enggak bisa, bae gak ono, banyune gak ono, maka falyughayyirhu bilisanihi. Hei, pakai lisan. Fa illam yastati, kalau enggak bisa tetap. Ubahlah bi qalbi. Dengan hati doakan, ya Allah, mugi-mugi. Itu orang baik. Kalau tanya, apa yang dilakukan Nabi Khidir? Bolongi perahu. Yang pertama, bolongi perahu itu sesuatu yang baik atau yang jahat? Yang jahat. Maka Nabi Musa orang baik mesti komen, kenapa? Nah kan, padahal perjanjiannya kalau orang mau belajar itu pertama harus memenuhi syarat-syaratnya, requirement-nya. Apa syaratnya? Kata Nabi Khidir, kamu nggak bisa sabar. Berarti syarat orang belajar niku harus nggak paham-paham ya harus dan memang itu syaratnya. Gurunya juga harus sabar, okay. Padahal kalau sering kalau ngaji niku, insya Allah ibu-ibu pertemuan sebelumnya kalau pun bahas niki nopo. Ingatkan lagi, mboten nopo-nopo. Bahkan Imam Az-Zarnuji dalam Ta'lim Muta'alim itu menyatakan syarat belajar niku memang salah satunya adalah wastibarun. Napa yang berdakaun, harus cerdas, harus siap menerima pengetahuan, wahirsun, harus merasa kurang terus. Kalau jenengan datang ke sini terus, wis tahu aku materi ini. Misalnya wis tahu bahas ini, paling yo ngene larine. Nyampe sini enggak dapat apa-apa jenengan. Kenapa? Karena jenengan boten hirsun, boten merasa kurang. Hirsun. Yang ketiga wastibarun. Di mana wastibarun niku? Sabar. Sabar akan apa? Banyak. Waktunya sak jam setengah. Kudu sabar. Ustadz ya sabar. Sak jam setengah. Waktunya sabar. Kok ditulis gak paham. Ya sabar. Pun tiap pertemuan ngeten. Kok saya gak paham. Ya sabar. Karena memang cara orang menjabat ilmu harus sabar. Dan memang belajar niku pahit. Kata Imam Syafi'i kalau bukan kelintu, man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan yadzuqu dzullal jahli tul hayati. Barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar, ngantuk ngaji majelis taklim niku, nek belum merasakan itu, maka dia selamanya akan merasakan pahitnya, ndak tahu apa-apa nanti di masa depan. Maka capek-capeknya hari ini itu adalah investasi kita agar nanti di masa depan kita tahu. Masih yo capek-capek, mboten napa-napa dan butuh kesabaran. Wa bulghatun, kata Imam Zarnuji yang keempat. Napa? Yang keempat adalah butuh modal. Belajar niku mboten gratisan. Geteng mriki butuh bensin jenengan. Nggih butuh modal. Lah terus jenengan berharap dari rumah ting ngoten tiba-tiba sampai nggih mboten saged. Nggih butuh modal. Belum lagi ditambah di sini masih ada pasar dadakan. Tadi wonten pasar, butuh modal lagi. Wonten pasar dadakan, siapa tahu ada pasar dadakan. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan pahitnya kebodohan. Tul hayati, sepanjang hidupnya. Ya, capek-capeknya orang belajar itu memang bagian dari kita sedang menuntut ilmu. Nuntut ilmu niku capek, dia kesel nuntut ilmu niku. Boten napa-napa, karena kalau kita tidak merasakan capeknya itu, kita akan merasakan tidak tahu nanti sepanjang hayat.
Boten napa-napa. Yang keempat, wastibarun wa bulghatun, dan yang kelima kita butuh wa irsyadu ustadzin. Memang butuh arahan dari ustadz, dari guru, butuh. Misalnya jenengan tidak harus mengundang ustadz, jenengan di antara kelompok-kelompok mungkin ada yang bisa lebih paham, bisa memberikan penjelasan, pengetahuan. Boten napa-napa, irsyad, butuh pengetahuan. Kenapa? Karena akan banyak sekali ilmu yang tidak kita ketahui tapi diketahui orang lain. Maka butuh irsyad ustadzin. Dan yang terakhir, syarat memperoleh ilmu harus tulu zaman, waktunya panjang. Gak bisa cuma satu pertemuan langsung pinter. Gak bisa cuma 2-3 pertemuan langsung pinter. Boten, tulu zaman. Ini yang disebut dalam teori pendidikan disebut sebagai lifelong learner atau long life learning. Belajar sepanjang hayat, sampai umur berapapun belajar itu tetap harus dilakukan. Kalau cuma belajar sebentar tidak dapat ilmu. Belajar itu panjang waktunya, tulu zaman. Ini yang dimaksud. Jadi nomor 1 syarat yang diajukan oleh Nabi Khidir adalah harus sabar. Berarti boleh tidak guru itu memberi syarat-syarat tertentu kepada murid ketika belajar? Boleh. Misal panitia memberikan ketentuan seluruh anggota dilarang tidur ketika mengaji. Boleh napa mboten? Boleh. Karena itu upaya untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Ngantuk boleh, tapi tidak boleh tidur, kan mboten? Nah, boleh diberikan, jadikan syarat itu. Syaratnya adalah tidak boleh tidur. Apakah ngantuk? Boleh, boleh. Agar tidak tidur, maka panitia menyediakan kolam renang. Kolam renang. Mboten maksudnya ambil air, maksudnya di masuk kolam renang, mau ngaji, masuk dengan berenang. Misalnya boleh menetapkan ketentuan-ketentuan. Misal kalau kayak kulo di kampus misalnya, ketika enggak usah di kampus, salah satu jamaah pengajian kulo lucu. Dan jamaah pengajian rutinan kulo niku lucu. Tiap mau ngaji niku MC, Ustadz, ibu-ibu sekalian, Ustadz akan menyampaikan materi. Mohon HP-nya ditaruh semuanya. Niku mesti MC-nya niku. HP-nya ditaruh semuanya kecuali mau merekam. Setelah direkam ditaruh lagi. Tolong ibu-ibu ya. Niku tiap kula ngaji mesti ngoten. Kadang kula jadikan guyonan. Nah, sudah diberikan informasi ibu-ibu, silakan HP-nya kasih saya semuanya. Lebih dijadikan guyonan ke ibu-ibu. Karena memang boleh. Kenapa? Demi kondisivitas, agar kondusif. Boleh, mau memberikan syarat. Nabi Khidir ngasih syarat kepada Nabi Musa. Terus ketika dikasih syarat, murid niku harus qala satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amra. Murid itu harus menunjukkan komitmen ketika syarat. Saman kudu sabar yo, kata Nabi Musa. Kata Nabi Khidir. Napa jawabannya? Insyaallahu sabiran. Komitmen. Ibu-ibu berarti kalau ngaji tidak boleh ngantuk, siap Ustaz. Harus komitmen. Kalau nggak ada komitmen, sudah dikasih syarat tapi nggak ada komitmen, wah dicoret sama Bu Elo nanti, tidak boleh hadir minggu depan karena tidak. Nah, misalnya, karena murid itu harus komit dengan apa yang dia sudah siapkan. Saya sudah berkomitmen akan ngapain. Maka dari sinilah saya harus komitmen sebagaimana Nabi Musa. Cuma kerennya Nabi Musa di sini menyatakan, bukan menyatakan kemudian saya pasti akan sabar. Boten. Insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Ini salah satu solusi yang nanti dibahas oleh para ulama. Salah satu solusi agar kita terlepas dari fitnah ilmu adalah tawadhu. Kalau tanya, Nabi Musa niku nabi. Nabi Khidir ya nabi. Sakjane ya sak level. Walaupun para ulama menyatakan lebih tinggi Nabi Musa. Napa? Karena termasuk ulul azmi, nggih. 5 nabi ulul azmi, Nabi Musa, Nabi Khidir boten termasuk. Maka seharusnya boleh saja Nabi Musa menyatakan, ya saya akan sabar. Tapi Nabi Musa merendahkan tawadhu. Nabi Musa dengan menyatakan, satajiduni insyaallah sabira. Contoh Nabi Musa tawadhu, wala a'si laka amra. Kemudian memberikan syarat yang lebih spesifik, fa in ittaba'tani, kata Nabi Khidir, kalau sampeyan mengikuti saya, fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Tak boleh sampeyan tanya apapun hatta uhditsa laka minhu dzikra, sampai saya menjelaskan semua peristiwa per peristiwa. Peristiwanya ada berapa? Ada 3. Kalau singkatkan karena sudah tinggal 5 menit, kalau akan singkatkan peristiwanya ada 3. Yang pertama peristiwa nopo? Pembolongan perahu. Yang kedua membunuh
membunuh gulam, anak kecil. Yang ketiga, merobohkan bangunan yang di rumah itu. membangunkan bangunan yang mau roboh, ya, bukan merobohkan, ya, membangunkan bangunan yang roboh. Karena di bawahnya ada harta karun. Bukan tanpa dirobohkan. Ini rumahnya mau roboh, kemudian ditegakkan. Nah, kemudian ditegakkan. Mau roboh, kemudian ditegakkan karena di bawahnya ada harta. Kan ngoten rumusnya, nggih. Dari tiga peristiwa itu, kemudian kita mulai dari yang pertama. Yang pertama nopo fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ketika keduanya itu berjalan di atas naik perahu. Kenapa kok bisa naik di atas perahu? Nah, kalau kutip hadisnya nih. Suatu ketika Nabi Khidir ini sudah mulai berjalan dengan Nabi Musa, ketemu perahu. Sampai perahu itu, kemudian Nabi Khidir bertanya, boleh enggak saya menumpang? Kata para awak kapalnya, karena awak kapal ternyata kenal Nabi Khidir, mereka akhirnya diperbolehkan naik dengan cuma-cuma, gratis. Sedangkan nanti di akhir ayat 79 sampai 82 disebutkan kapal ini milik sinten? Milik orang miskin. Yang orang miskin ini punya 10 saudara. 5 saudaranya bekerja di laut, 5 saudaranya diem di rumah. Kenapa? Karena 5 saudara ini memiliki kekurangan fisik yang tidak bisa bekerja, sehingga 5 yang di laut itu memiliki satu kapal satu untuk satu keluarga niku. Makanya disebut orang miskin. Apa yang terjadi? Sudah naik gratis pula. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Bolongi perahunya. Ketika bolongi perahunya, riwayatnya panjang nih. Yang melihat satu riwayat menyatakan ketika Nabi Khidir menombak. Jadi gimana cara bolonginnya? Ada 2 cara dalam tafsir. Yang pertama pakai kok tombak sih nopo namanya? Kapak untuk dibolongi. Yang pertama. Pendapat kedua menyatakan kan perahu niku pakai papan, kados papan. Papannya lagi diambil satu. Sehingga bolong. Ngoten maksudnya. Nah, ketika melihat kejadian 2 itu, kata para ulama tafsir yang melihat hanya Nabi Musa kejadian itu. Orang lain tidak melihat. Kenapa? Karena kalau orang lain lihat, mesti orang lain juga akan melarang Nabi Khidir. Sehingga yang melihat hanya Nabi Musa alaihissalam. Ketika melihat itu, namanya orang baik. Ada orang sudah dinaikin perahu, sudah dikasih gratis, kok dirusak? Perbuatan baik atau tidak baik? Ya tidak baik. Makanya Nabi Musa sebagai seorang nabi yang baik komentar. Apa komentarnya? Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha. Lah sampean bolongi itu untuk menenggelamkan keluarga. Maksudnya Nabi Musa itu, lah sampean merusak perahu itu tidak merusak satu orang, merusak satu keluarga yang 10 orang miskin tidak punya apa-apa. Sedangkan harta yang dimiliki cuma satu ini toh. Lah terus sampean rusak, terus ya apa? Ngoten ibaratnya lah. Kalau pakai emosi ya ibaratnya ngoten maksudnya itu. Lalu siapa? Makanya kemudian kata Nabi Musa, laqad ji'ta syai'an imra. Niki yang sering disalah fahami. Imron niku bukan Imron kula nggih. Imron niku yang Imron pakai hamzah niku. Itulah bahasa Arab. Beda ain sama hamzah niku sudah jauh. Imron niku artinya nopo? Kemungkaran yang amat sangat dahsyat. Kenapa disebut Imron? Nanti di baliknya ada nukron. Beda lagi. Ada Imron, ada nukron. Napa kalau Imron niku kemungkaran yang besar. Kenapa disebut kemungkaran yang besar? Karena itu merusak sak keluarga, tidak satu orang. Maka kemungkarannya besar. Nanti kalau nukron ketika membunuh anak kecil tadi itu, apa? Nukron. Nanti nukron niku napa? Melakukan kemungkaran yang lebih kecil. Kenapa? Hanya karena satu orang yang dibunuh. Kalau ini Imron niku berarti nopo? Yang dibunuh seolah-olah yang akan ditenggelamkan sak keluarga banyak orang. Makanya menggunakan Imron. Laqad ji'ta syai'an imra. Qala Nabi Khidir menyatakan, "Alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Wis tak kandhani to. Sampean enggak kira sabar. Apa ilmuku dan ilmumu ibarat langit dan bumi. Tidak akan bisa ketemu. Apa yang saya lakukan tidak akan sesuai dengan rumus ilmumu, kata Nabi Khidir. Apa yang kemudian kalau nulis ada yang menarik panjang sekali kalau mau terjemah. Ini Al-Kahfi 71 sampai 73. Wonten jadi ketika Nabi Musa niku berkomentar seperti ini, kemudian Nabi Khidir menjawab, "Wes tak omong itu, sampean enggak kira sabar, tiba-tiba ada burung." Wonten tentang berikut tapi nanti kalau
tak geser-geser tidak ketemu. Ada burung yang hinggap di perahu itu, kemudian minum air dengan paruhnya. Minum air dengan paruhnya. Kemudian apa jawabannya Nabi Khidir? Coba lihat burung yang sedang minum dari air lautan itu. Ilmuku dengan ilmumu kalau digabung jadi satu, itu ibarat tetes air yang diminum sama burung itu tadi. Sedangkan samudra ini adalah ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ilmuku dan ilmumu kalau digabung gak ada apa-apanya. Maka jangan sampai merasa bahwa kamu sudah memiliki pengetahuan, saya juga sudah memiliki pengetahuan. Sedangkan pengetahuan Allah jauh lebih luas dari samudra ini. Misal wonten tentang Al-Kahfi ayat terakhir itu, napa firman Allah? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah law kana al-bahr, seandainya lautan itu midad dan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafidal bahr, tidak cukup. Semua lautan di dunia ini dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, tidak cukup. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun sampean itu mendatangkan 2 kali lipat lagi untuk nulis semua ilmu Allah, tidak cukup. Maka kata Nabi Khidir, ilmuku dan ilmumu kalau digabung, bahkan menurut riwayat lain, semua ilmu manusia kalau digabung cuma seperti air yang diminum oleh burung dari samudra yang besar itu, dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya coba kalian protes, itu maksudnya dari Nabi Khidir. Qala, murid yang baik, ketika salah la tu'akhidni bima nasit, minta maaf. Jadi murid kalau salah minta maaf. La tu'akhidni bima nasit, saya lupa memang. Tolong jangan siksa saya dengan kelupaan saya. Kata para ulama, nasitu itu artinya ada 3. Lupa memang beneran lupa. Jadi kisah pertama ini Nabi Musa memang beneran lupa dengan janji yang pertama. Yang kedua, memang Nabi Musa bukan lupa, tapi Nabi Musa tidak sabar. Dengan apa? Dengan kondisi ilmu yang berbeda. Karena bagi ilmu Nabi Musa ini sebuah kemungkaran, sehingga langsung bertanya. Maka bagi Nabi Musa itu bukan lupa, tapi Nabi Musa sedang mengingkari janjinya yang sudah dikatakan di awal. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kemudian bertemu seorang laki-laki yang kemudian dibunuh. Cara bunuhnya macam-macam. Itu laqad ji'ta syai'an nukra. Tadi kan laqad ji'ta syai'an imra. Kalau yang ini laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa? Karena yang ini yang dibunuh satu orang. Makanya kemungkarannya lebih kecil. Kalau yang tadi kemungkarannya lebih besar. Kenapa? Karena satu perahu, satu keluarga. Ngoten. Syai'an nukra. Qala, masih komentar, aqul laka innaka lan tastati amma ya sabra. Enggak ada ceritanya orang bunuh orang kemudian oh ya wis lah, enggak ada, mesti komen lah opo. Qala aqul laka innaka lan tastati amma ya sabra. Kemudian Nabi Khidir menyatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha, kalau sampean tanya satu kali lagi dalam peristiwa berikutnya, qad balagh fala tusahibni, enggak usah ngikuti saya lagi. Qad balaghta min ladunni udra. Kemudian kisah yang ketiga, kalau singkat mawon, kemudian kisah yang ketiga, hatta idza ataya ahla qaryah istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayyifuhuma. Ketika sudah jauh perjalanan, kemudian sampai di sebuah qaryah, sebuah desa, sebuah daerah, karena sudah capek, kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa meminta agar dikasih makan oleh warganya. Namanya musafir. Hak musafir adalah kalau dia kehabisan bekal, maka hak orang yang mukim wajib memberikan makanan pada dia. Padahal ketika sampai daerah itu, apa yang dilakukan warganya? Fa'abau ayyudayyifuhuma, enggak mau ngasih makanan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian fawajada jidaran yuridu ayyanqadha fa'aqama. Kemudian keduanya itu menemukan rumah yang dindingnya itu mau roboh, fa'aqama. Kemudian diberdirikan. Sedangkan kondisi dua-duanya sedang kelaparan, sedang kehabisan bekal. Kemudian boleh sebenarnya mereka mengambil upah karena sudah memperbaiki rumah orang. Kata Nabi Musa, lau syi'ta, kalau seandainya sampean mau, sampean kan sudah bekerja untuk membangun itu, latakhatta alaihi ajra. Boleh sampean itu minta upah dari pekerjaan yang kalian ambil itu, yang jenengan lakukan. Boleh. Lah kenapa mereka tidak memberikan minum kepada kita, memberikan makan kepada kita? Komentar itulah kemudian Nabi Khidir menyatakan, qala hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perbedaan antara aku dan kamu, karena ilmuku adalah ilmu satu sisi, ilmumu adalah ilmu sisi yang lainnya.
Sehingga ilmu kita tidak akan pernah bisa bersama karena berasal dari dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya merupakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya berpisahlah, tapi setelah ini Nabi Khidir memberikan penjelasan. Kalau yang safina itu, kalau yang perahu, kenapa? Karena setelah itu di hadapan mereka akan ada raja yang hobinya mengambil perahu. Kalau perahunya bagus, maka saya bolongi. Kalau dia perahunya bolong, maka tidak akan jadi diambil. Maka tujuan saya sebenarnya bukan membuat kemungkaran, tapi tujuan saya sebenarnya untuk menyelamatkan keluarga ini, bukan untuk menenggelamkan semuanya. Yang pertama, yang setelah dibolong itu tenggelam nggak? botan tenggelam. Itu hanya dirusak saja, maksudnya biar punya celah ya. Betul, biar punya cacat agar apa? Agar tidak diambil. Karena bahasanya wara'aha, niki kalimatnya niku wa kana wara'ahum, ada di belakang mereka. Berarti di belakang maksudnya perahu ini sudah melewati. Berarti di belakangnya mereka itu sebenarnya sudah ada yang tadinya mau ngambil tapi nggak jadi diambil. Mereka berhasil melewati mereka. Berarti kan tidak tenggelam, okay? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kalau yang anak tadi, karena anak tadi itu kalau nanti jadi orang dewasa, dia akan mungkin menenggelamkan atau menggelincirkan orang tuanya kepada tughyanan wa kufra, kekafiran. Makanya saya bunuh karena Allah akan aradna ayyubdilahu ma rabbuhuma khairan minhu, karena Allah akan mengganti anak dengan anak yang akan membawa keimanan kepada orang tuanya, maka dibunuh. Wa ammal jidaru, sedangkan rumah atau dinding tadi itu milik gulamaini yatimaini, milik dua anak yatim. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah itu ada harta karun, ada harta yang menurut para ulama tafsir hartanya berupa emas dan perak yang disimpan di bawah rumah. Beda dengan orang sekarang ya. Kalau orang sekarang nyimpan uang di di bank, saya kira di bawah kasur. Kalau orang nyimpan uang atau di bawah bantal, berarti itu ciri-ciri orang belum kaya. Enggak. Tapi pripun jenengan menyimpan uang 100 juta di bawah bantal? Kan mesti yang di bawah bantal kan 1.000, 2.000 kan sama kan. Saniki ciri. Nah, nggak bisa, sakit nikinya, nggak bisa itu kalau 100 juta. Okay. Makanya kalau orang kaya niku dulu nyimpennya nggak di tempat yang memang tidak bisa dibongkar. Salah satunya di dalam rumah itu, di dalam fondasi. Nah kalau saat ini dalam fondasi itu penggantinya nopo? Penggantinya brankas. Nah kalau punya brankas berarti orang kaya. Tidak mungkin kan jenengan nyimpen 1.000 di dalam brankas, kan tidak mungkin. Berarti orang kaya punya brankas. Nah ceritanya disimpan di situ. Wa kana abuhuma sholiha, sedangkan orang tua atau bapak dari keduanya itu adalah orang soleh yang menyimpan untuk masa depan anaknya. Itu adalah ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Inilah adalah penjelasan hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang membuat engkau tidak sabar karena dua ilmu yang berbeda inilah. Nah, inilah dari kisah belajarnya Nabi Musa. Cuma Nabi Muhammad itu memberikan komentar. Kata Rasulullah SAW, ini hikmah Nabi Musa buatan sabar niku, kisahnya cuma 3. Coba Nabi Musa sabar, bisa jadi tidak hanya 3, bisa jadi buatan cuma 3, karena ketemu bolongi, gak sabar, ketemu lagi sabar, ketemu lagi gak sabar, terus bisa jadi gak cuma 3, gak ada henti-hentinya nih kisah antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kata Nabi Muhammad, saya senang dengan kisah ini, saya senang dengan ketidaksabarannya Nabi Musa. Kenapa? Karena tidak sabarnya Nabi Musa, pelajaran kita cukup sampai 3 peristiwa mawon. Ini kalau dilanjutkan, wah ngaji hari ini bisa sampai besok. Kan ngoten rumusnya. Alhamdulillahnya cuma 3, tapi minimal dari etika-etika belajar kita belajar bahwa 1, orang yang belajar itu harus sabar. Yang kedua, orang belajar harus komitmen. Orang belajar itu harus berangkat dari keinginan sendiri, tidak boleh melalui paksaan. Dan yang terakhir, orang belajar itu memang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Guru juga harus demikian. Orang belajar tidak hanya muridnya yang sabar, tapi gurunya juga harus sabar. Gurunya pun juga harus komitmen. Ciri-ciri orang yang mau sukses niku, kata Yai Asrori Al-Ishaqi Surabaya niku menyatakan, kalau mau sukses belajarnya syaratnya ada 3. Nopo? Yang pertama, muridnya harus serius. Yang kedua, gurunya yo harus serius.
Yang ketiga, orang tuanya harus serius. Ini bagi orang yang sedang belajar, masih anak-anak yang belajar. Jadi maksud kula napa? Orang yang belajar, mahasiswa atau siswa atau santri yang belajar itu memang harus serius. Ketemu harus guru yang serius. Kalau anaknya serius, gurunya main-main, nggak bisa dapat ilmu. Sebaliknya, gurunya serius, muridnya main-main, yang nggak bisa ketemu. Yang terakhir, yang ketiga, orang tua. Karena orang tua itu doanya nembus langit. Jadi kalau punya anak yang sedang belajar, punya anak yang sedang nuntut ilmu, maka orang tua itu penting untuk mendukung kesuksesan anaknya. Tidak hanya dukung dengan ngirimi duit toh, tapi dukungnya juga melalui apa? Doa-doa yang nembus ke langit. Doakan semoga anak saya dapat ilmu yang manfaat, dapat ilmu barokah, dapat ilmu yang manfaat untuk dunia akhiratnya. Terus niku nopo? Karena doa orang tua niku nembus langit, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga unsur ini, orang yang belajar, guru yang mengajar, orang tua dari anak yang belajar, tiga-tiganya harus sama-sama serius untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Mugi wonten manfaat yang bisa diambil. Pangapunten kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pangapunten karena sedikit lewat waktunya, karena terlalu semangat. Semoga semangatnya terus kepada kula dan kepada jenengan semuanya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.